Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Oktavia dengan nomor NPM 2010012111045 dari kelas IH2A. Baiklah, dalam video ini saya akan mencoba menjelaskan sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia untuk memenuhi tugas hukum tata negara. Baiklah, langsung saja. Sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia pasca kemerdekaan terbagi menjadi 5. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diawali dengan adanya BPUPKI atau disebut juga dengan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk lebih dahulu oleh Jepang pada 29 April 1945. Jepang membentuk BPUPKI karena semakin terdesak dalam perang dan ingin mempertahankan sisa-sisa kekuatannya dengan meraih dukungan rakyat Indonesia. Karena Jepang tahu rakyat Indonesia ingin merdeka, maka Jepang menyanyikan kemerdekaan itu dan membentuklah BPUPKI sebagai upaya melaksanakan janjinya. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang terdiri dari 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang yang bertugas mengawasi yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. BPUPKI melakukan sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 dengan membahas dasar negara atau bisa kita sebut dengan Pancasila. Kemudian BPUPKI melakukan sidang kedua, yaitu membahas tentang perancangan Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk negara, pernyataan merdeka, wilayah negara, dan kewarganegaraan panitia perancangan perundang-undangan. Lalu, panitia 9 juga perumus Undang-Undang Dasar 1945, kemudian terbentuklah Piagam Jakarta. Piagam Jakarta juga memuat rumusan Pancasila awal yang kemudian mendapat penyempurnaan dengan menyesuaikan dengan keadaan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Awalnya Pancasila atau Piagam Jakarta berbunyi, yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan sila pertama itu banyak menimbulkan kontroversi dan akhirnya pun telah diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Karena di Indonesia terdiri dari beberapa agama gabungan dan tidak hanya satu agama saja. Setelah mendapatkan masukan dari tokoh-tokoh Indonesia bagian timur, kemudian sila pertama dan kemudian Pancasila diganti menjadi yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 itu dimulailah babak baru penyelenggaraan ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Bersamaan dengan itu dipilih dan ditetapkan pula Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Sebagai kelengkapan ketatanegaraan dan pelaksanaan pemerintah, maka dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau disebut dengan KNIP. KNIP berfungsi sebagai pembantu presiden dalam melaksanakan tugas-tugas kedaulatan rakyat dan lembaga tinggi negara seperti MPR, DPR, dan DPA sebelum badan itu dibentuk.
Tanggal 16 Oktober 1945, Wakil Presiden mengeluarkan maklumat nomor 10 tahun 1945 yang menetapkan bahwa KNIP sebelum terbentuknya MPR dan DPR diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara. Yang kedua, sejarah peralihan ke UUD RIS 1945. Sebelum tanggal 18 Desember 1948, Belanda secara sepihak membatalkan perjanjian Renville di Tanjung Priok. Dan disinilah Belanda melancarkan agresi kedua. Insinyur Soekarno, Sultan Syahrir, Haji Agus Salim pada tanggal 27 Desember 1948 diasingkan ke Brastagi. Sedangkan Muhammad Hatta, Mr. Pringgodotgo, Muhammad Asad, Surya Dharma, Muhammad Rum, Mr. Ali Sastro Amit Jojo diasingkan ke Pulau Bangka. Sedangkan Jenderal Sudirman terus melakukan gerilya di hutan-hutan seputar Yogyakarta dan Jawa Timur. Peristiwa terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat diawali dari konferensi meja bundar atau disebut dengan KMB antara Belanda dan Indonesia di Den Haag dari tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Ialah kerajaan Belanda harus memulihkan kedaulatan atas wilayah Indonesia kepada pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Usaha yang dilakukan Indonesia tidak merubah pendirian Belanda untuk menguasai Indonesia. Akibatnya, pada saat itu Belanda membentuk negara-negara bagian seperti Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur, Negara Pasundan, Negara Sumatera Selatan, Negara Jawa Timur, dan negara Madura. Akan tetapi, walaupun berbentuk negara serikat yang terpisah-pisah, rakyat tetap merasakan sebagai negara kesatuan yang tujuan utamanya mempertahankan negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang ketiga, sejarah peralihan ke UUDS 1950. Meski sudah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, banyak mengalami peristiwa seperti contoh sebelumnya. Karena Indonesia telah sepakat melaksanakan KMB dan menggunakan Republik Indonesia Serikat. Namun pada kenyataannya, rakyat-rakyat Indonesia menuntut untuk kembalinya negara-negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh. Maka dari itu, akhirnya pun Republik Indonesia Serikat dibubarkan karena adanya demo besar-besaran dari rakyat. Hal ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan RIS menjadi UUDS. Selanjutnya, Orde Lama atau sejarah kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berawal dari konstituante yang gagal menetapkan UUDS 1950. Karena ketidakberhasilan tersebut mendorong pemerintah untuk beralih atau bertindak agar kekacauan politik segera diatasi. Menanggapi hal itu, Insinyur Soekarno menyampaikan amanat sidang konstituante pada tanggal 22 April 1959 agar kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dan hal itu juga berdasarkan masyarakat yang ingin kembalinya Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada tanggal 5 Juli 1959, Insinyur Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang isinya yang pertama, pembentukan MPRS dan DPA dalam waktu singkat. Yang kedua, pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950.
Yang ketiga, pembubaran konstituante. Selanjutnya, pada masa Orde Baru. Dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959, berlakulah kembali UUD 1945. Di bawah UUD 1945 ini untuk pertama kali dilaksanakan pemilihan umum pada tanggal 3 Juli 1971. Sebagai hasil dari pemilihan umum tersebut, maka pada tanggal 28 Oktober 1971 dilantiklah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan pada tanggal 1 Oktober 1972 dilantik pula Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Dikaitkan dengan lembaga pemilu, ketiga konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia seperti UUD 1945, UUD RIS, UUDS 1950 juga menuntut adanya lembaga pemilu, meskipun ketiganya tidak secara eksplisit menyebutkan kecuali Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Tapi dapat dikatakan UUD itu secara implisit memuat adanya pemilu, sebab aparatur negara yang demokratis yang harus dilembagakan menuntut Undang-Undang Dasar tersebut secara konstitusional memang menuntut adanya lembaga pemilu. Selanjutnya, sejarah ketatanegaraan pada sistem era reformasi. Reformasi Indonesia jika dipandang secara umum diakibatkan karena krisis ekonomi dunia pada akhir abad 20. Indonesia salah satu negara yang terkena dampak krisis ini. Dimulai pada tanggal 22 Januari 1998, angka rupiah tembus 17.000 per dolar Amerika Serikat. Tidak menunjukkan rencana bantuan untuk Indonesia. Pada era reformasi, usaha untuk menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 mendorong terbentuknya negara hukum yang demokratis. Oleh karena itu, salah satu dari berkah era reformasi adalah perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Karena sejak Dekret 5 Juli 1959 sampai berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto, praktis UUD 1945 belum pernah diubah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau tutur kata saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.